Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang berlimpah atas kami hingga saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahaminya seturut dengan yang Engkau kehendaki, serta mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tema renungan kita, doa orang benar, besar kuasanya. Doa merupakan sarana yang dapat menghubungkan kita dengan Allah. Doa merupakan relasi vertikal antara manusia dengan Allah. Jika relasi vertikal ini menjadi rusak, maka rusak pula relasi horizontal atau relasi kita dengan sesama, baik sesama anggota keluarga, sesama tetangga, baik dengan karyawan, baik dengan sesama anggota jemaat, dan sebagainya. Itulah sebabnya doa semestinya menjadi gaya hidup orang percaya, bukan sebuah pilihan yang didasarkan pada perasaan. Apabila perasaan baik, berdoa, tetapi perasaan tidak baik, tidak berdoa. Tidaklah demikian. Ada yang mendefinisikan doa sebagai nafas hidup, yang berarti doa adalah bagian yang sangat kita butuhkan, atau bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bila seseorang berhenti berdoa, ia berhenti membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka percayalah, setiap orang yang berhenti membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, ia membuka peluang yang besar bagi bahaya yang mengancam kehidupan pribadinya, keluarganya, usaha dan pekerjaannya, bahkan masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar doa itu tidak hanya sebatas plafon atau sebatas atap rumah, tapi menembus segala lapisan, artinya didengar oleh Bapa di sorga dan berkenan menjawabnya. Pertama, pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dengan percaya dan menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua kata kerja, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Kemudian menerimanya dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hasilnya adalah menjadi anak-anak Allah, atau dengan kata lain menjadi milik Allah selamanya. Sebagai anak, kita berhak untuk meminta kepada Bapa atau memohon kepada Bapa kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dalam Mazmur 24 ayat 4, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Harus kita akui bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang hidupnya benar, artinya tidak pernah melakukan dosa. Sebab dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua kita telah tercemar dan berdosa di hadapan Tuhan. Jika demikian, bagaimana agar kita dikatakan orang benar? Kita benar bukan karena kita tidak berbuat dosa, tapi kita benar karena kita telah dibenarkan oleh Allah melalui karya Kristus di kayu salib. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus telah menyandang status baru, yaitu orang benar, yang wajib hukumnya hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, hidup dalam iman. Iman artinya sebuah keyakinan penuh tanpa ragu atau tanpa bimbang akan apa yang kita doakan, bahwa saatnya tiba kita akan melihat dan merasakan jawabannya dari Tuhan. Ini merupakan sikap iman yang tidak didasarkan pada perasaan, tapi atas dasar kebenaran firman Allah. Apabila kita memenuhi ketiga kriteria ini, yakni kita adalah milik Allah, yang hidup dalam kebenaran, serta percaya penuh kepada Kristus di dalam iman,
maka percayalah, lambat atau cepat, kita akan melihat jawaban doa. Tetaplah hidup di dalam kebenaran, hidup dalam iman, apapun masalahmu saat ini. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah studi, bawalah dia dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah, waktu Tuhan tiba, engkau akan melihat dan merasakan lawatan tangan kuasa Tuhan atas hidupmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai hamba Allah, dengan penuh keyakinan kepadamu, saya mohon untuk semua umat kepunyaan-Mu yang mungkin saat ini hidup dalam pergumulan, yang bergumul dengan masalah keluarga, yang bergumul dengan masalah sakit penyakit, yang bergumul dengan masalah masa depan, yang bergumul dengan masalah pasangan hidup. Tuhan kiranya jumpai mereka dalam lembah kekelaman yang mereka alami saat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu atas mereka. Pulihkan segala kondisi yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bergumul dengan ekonomi keluarga Tuhan buka jalan. Yang bergumul dengan pasangan hidup Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dengannya. Yang nyaris putus asa, jumpai dan bawalah kepada pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.